Assalamualaikum Sobat Cerita. Semoga sobat semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Jika Anda sedang berada di Mojokerto, jangan lupa untuk berziarah ke pemakaman Troloyo. Lokasi pemakaman ini berada di Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Saat mendengar kata Troloyo atau pemakaman Troloyo, mungkin orang akan mengira bahwa di pemakaman tersebut hanya ada makam wali yang sepuh, yaitu makam Syekh Jumadil Kubro. Akan tetapi sebenarnya di lokasi tersebut terdapat sekitar 16 makam yang terdiri dari makam Syekh Jumadil Kubro dan beberapa makam wali-wali yang lain atau orang-orang yang punya kedudukan tinggi di lingkungan kerajaan di masa lampau. Salah satunya adalah makam Sunan Gundung. Beliau adalah ayah daripada Sunan Kudus, yang dimana kita selama ini tahu bahwasanya Sunan Kudus itu adalah salah satu dari anggota Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Suasana yang tenang dan nyaman di lokasi pemakaman ini akan membuat kita semakin khusyuk saat berdoa. Dan hal itu pula yang mungkin menjadi salah satu alasan begitu banyak pengunjung yang datang dari berbagai kota di seluruh Indonesia. Husain Jamaluddin Akbar atau dikenal sebagai dengan Syekh Jumadil Kubro. Saat kita mendengar nama Syekh Jumadil Kubro, maka kita akan mendapatkan beberapa informasi yang berbeda, baik itu tentang kelahirannya, tempat kelahirannya, ataupun tentang makam beliau. Yang jelas, beliau dikenal sebagai kakek buyut dari penyebar agama Islam di tanah Jawa, yaitu Wali Songo. Selama ini kita tahu bahwasanya Syekh Jumadil Kubro dilahirkan di Samarkand, salah satu daerah di wilayah Uzbekistan. Akan tetapi sumber yang lain juga menyatakan bahwa beliau lahir di Kesultanan Delhi. Begitu pula dengan pemakaman beliau. Ada beberapa yang menyebutkan bahwa beliau dimakamkan di daerah Semarang atau juga di daerah Sulawesi. Nah, pada kesempatan kali ini saya berkunjung di salah satu pemakaman yang dipercaya sebagai makam Syekh Jumadil Kubro, yaitu di Sentonorejo, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Makam Syekh Jumadil Kubro yang terletak di situs Trawulan, Mojokerto menunjukkan bahwasanya beliau dulu merupakan seseorang yang dekat dengan kerajaan Majapahit di masa lampau. Situs pemakaman Trawulan sebenarnya adalah pemakaman yang ditujukan untuk kerabat kerajaan Majapahit di masa itu.
Sehingga makam yang dipercaya sebagai makam Syekh Jumatil Kubro di pemakaman Trowulan tersebut menunjukkan bahwasanya beliau menyebarkan agama Islam di era keruntuhan Majapahit. Dari beberapa literatur menyebutkan jika Syekh Jumatil Kubro dalam berdakwah menghadapi begitu tantangan yang luar biasa di wilayah Majapahit, sehingga beliau menghadap Sultan Muhammad I, penguasa kekhalifahan Turki Utsmani. Kemudian Sultan Muhammad I mengundang beberapa pemuka agama yang mempunyai karomah guna membantu Syekh Jumatil Kubro dalam berdakwah. Dan beliau-beliau adalah ulama-ulama dari Timur Tengah dan juga dari Afrika. Dan merekalah yang akhirnya disebut Wali Songo generasi pertama. Yang pertama adalah Maulana Malik Ibrahim. Beliau seorang ahli tata negara dan berdakwah di Jawa Timur. Dan yang kedua adalah Maulana Ishak. Beliau adalah putra dari Syekh Jumatil Kubro dari Samakan dan ahli dalam pengobatan. Beliau yang berdakwah di daerah Jawa Timur. Maulana Jumatil Kubro, beliau berdakwah di lingkungan Majapahit karena beliau dikenal sebagai seorang ahli militer. Kemudian Maulana Al-Maghribi atau Sunan Geseng. Beliau dikenal sakti dan berdakwah di Jawa Tengah. Yang kelima adalah Maulana Malik Israel. Beliau ahli tata negara dan berdakwah di Jawa Tengah. Kemudian Maulana Malik Akbar. Beliau ahli dalam pengobatan dan juga dalam pertanian. Beliau berdakwah di Jawa Tengah. Maulana Hasanuddin berdakwah di Jawa Barat. Kemudian Maulana Alayuddin berdakwah di Jawa Barat dan Banten. Kemudian yang terakhir adalah Syekh Syubakir. Beliau dikenal sebagai ahli supranatural dan menumbal tanah Jawa pada zaman itu. Dan untuk Syekh Syubakir sendiri diceritakan bahwa beliau kembali ke Persia pada tahun 1462. Dulu Pulau Jawa terkenal begitu angkernya, sehingga pada waktu itu Syekh Maulana Malik Ibrahim memberikan tugas kepada Syekh Syubakir untuk menumbali tanah Jawa atau mengatasi keangkeran-keangkeran yang ada di Pulau Jawa. Setelah semua keadaan itu dirasa mulai teratasi, barulah Wali Songo generasi pertama ini mulai membagi-bagi tugasnya. Salah satunya Syekh Jumatil Kubro yang memilih dakwah di daerah Majapahit. Selain berdakwah, beliau juga dikenal mengajarkan ilmu kedikjayaan kepada murid-muridnya, sehingga beliau menjadi orang yang disegani di lingkungan Majapahit. Dan hal ini menjadi bukti kenapa makam yang diyakini sebagai makam Syekh Jumatil Kubro itu berada di kawasan pemakaman Situs Troloyo, yang dimana dalam area pemakaman tersebut terdapat beberapa pejabat-pejabat kerajaan Majapahit di masa itu, seperti makam Tumenggung Satim Singgo Joyo, Kencono Wungu, Anjas Moro, dan juga Sunan Ngudung, dan beberapa patih dan senopati lainnya. Demikian sobat cerita, sedikit yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kritik dan saran atau tempat yang harus kami kunjungi, silakan komentar di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa.